Halo anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kabar kalian senantiasa sehat dan baik-baik saja. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita dalam mempelajari matematika seri yang baru, yaitu matematika seri 4. Pada hari ini, kita akan mempelajari limit fungsi aljabar, di mana KD-nya berisi menjelaskan limit fungsi aljabar dalam bentuk fungsi polinom dan fungsi rasional, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Di sini, Ibu memberikan peta konsep dari limit fungsi aljabar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah limit fungsi aljabar dalam bentuk fungsi polinom dan fungsi rasional. Kemudian yang kedua adalah limit di tak hingga fungsi aljabar. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi inti yang akan kita pelajari, terlebih dahulu silahkan kalian pahami definisi limit fungsi aljabar. Limit suatu fungsi f(x) mendekati c ada jika dan hanya jika limit x mendekati c negatif dari fungsi f(x) sama dengan limit x mendekati c positif dari fungsi f(x) sama dengan L. Atau bisa dituliskan limit x mendekati c dari fungsi f(x) itu sama dengan L. Dalam kasus ini, limit x mendekati c negatif dan limit x mendekati c positif ini bisa juga disebut sebagai limit kiri dan limit kanan. Untuk memahami definisi limit fungsi aljabar, silahkan kalian mencari sumber-sumber belajar lain. Bisa dari internet, bisa juga dari buku cetak yang relevan yang berisi materi mengenai limit fungsi aljabar. Apabila kalian tetap merasa kesulitan untuk memahami definisi limit fungsi aljabar, kalian bisa menanyakan kepada Bapak Ibu Guru Pengajar saat PTMP. Berikut adalah materi inti yang akan kita pelajari hari ini, di mana kita akan menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu. Nilai tertentu di sini bisa nilai tertentu di sini berbentuk konstanta atau suatu bilangan tertentu ya anak-anak. Nah, langkah pertamanya ialah substitusi. Nah, setelah kita substitusi, nilai x tertentu di sini x sama dengan atau x mendekati suatu nilai tertentu, kita substitusikan ke dalam suatu fungsi yang akan kita cari limitnya. Apabila hasilnya adalah suatu nilai, maka nilai itu adalah hasil dari limit yang mau kita cari. Kemudian, apabila hasil substitusinya adalah c per 0, maka nilai limitnya adalah tak terhingga. Kalian perhatikan, hasilnya merupakan tak hingga, ini khusus pada kasus limit saja. Apabila pada permasalahan yang lainnya, apabila kalian menemukan c per 0, maka dia sama dengan tidak terdefinisi. Selanjutnya, apabila hasil substitusinya adalah 0 per c, maka nilai limitnya adalah 0. Yang menjadi perhatian kita sekarang adalah apabila hasil substitusinya adalah 0 per 0. Maka kita bisa mencari nilai limitnya dengan terlebih dahulu memfaktorkan atau mengalikan dengan sekawannya. Nah, 4 bentuk ini akan Ibu terangkan selanjutnya pada slide berikutnya. Untuk hasil substitusi yang kelima adalah tak hingga per tak hingga, dan yang keenam hasil substitusinya adalah tak hingga dikurangi tak hingga. Untuk dua yang terakhir ini akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, silahkan kalian simak penjelasan Ibu mengenai contoh 1C. Contoh 1C ini menjelaskan kasus yang pertama,
Apabila nilai X-nya disubstitusikan ke dalam fungsi, hasilnya adalah suatu nilai. Bentuk permasalahannya adalah kita diminta untuk menentukan nilai limit dari X mendekati negatif 2 dari X kuadrat dikurangi 3X per X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8. Nilai dari limit X mendekati negatif 2 dari X kuadrat dikurangi 3X per X kuadrat dikurangi 2X plus 8 dapat kita ketahui secara langsung dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan negatif 2 ke dalam fungsi fx. Di sini X sama dengan negatif 2 karena limitnya mendekati negatif 2. Kemudian fungsi fx-nya adalah X kuadrat dikurangi 3X per X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8. Maka ketika saya melakukan proses substitusi, tulisan limit X mendekati negatif 2 sudah tidak saya tulis lagi. Maka persamaannya menjadi negatif 2 kuadrat dikurangi 3 dikali negatif 2 per negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 2 ditambah 8. Sama dengan 4 ditambah 6 per 4 ditambah 4 ditambah 8. Sama dengan 10 per 16. Dan bila disederhanakan, hasilnya adalah 5 per 8. Sehingga nilai dari limit X mendekati negatif 2 dari X kuadrat dikurangi 3X per X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8 adalah 5 per 8. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu contoh 1C. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan ke contoh 3B. Di mana contoh 3B ini merupakan bentuk kasus yang keempat. Hasil substitusinya adalah 0 per 0. Maka terlebih dahulu kita harus memfaktorkan atau kali sekawan. Dalam contoh 3B ini kita melakukan proses pemfaktoran terlebih dahulu. Bentuk permasalahannya adalah kita diminta untuk menentukan nilai limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 per X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Apabila kita mensubstitusikan X sama dengan 2, diperoleh hasil 0 per 0. Karena fungsi fx adalah fungsi rasional, maka limit ini dapat dicari dengan terlebih dahulu memfaktorkan fungsinya. Di sini X sama dengan 2 karena limitnya mendekati 2. Mari kita coba substitusikan X sama dengan 2 ke dalam fungsinya. Maka untuk pembilangnya 2 kuadrat dikurangi 2, 2 dikurangi 2, 0. Untuk penyebutnya 2 kuadrat ditambah 2, 6. Dikurangi 6, 0. Maka kita peroleh hasilnya 0 per 0. Sehingga kita faktorkan terlebih dahulu. Faktor untuk pembilangnya adalah X dikurangi 2 dikali X plus 1. Dan untuk penyebutnya adalah X min 2 dikali X plus 3. Kita sederhanakan, maka kita bisa menghilangkan X dikurangi 2-nya. Sehingga kita peroleh limit X mendekati 2 dari X plus 1 per X plus 3. Lalu kita lakukan proses substitusi X sama dengan 2. Nah, di proses ini saya sudah tidak menuliskan limit X mendekati 2 lagi. Sehingga kita peroleh 2 plus 1 per 2 plus 3, yaitu 3 per 5. Dengan demikian, nilai limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 per X kuadrat ditambah X dikurangi 6 adalah 3 per 5. Bagaimana anak-anak? Sudah punya gambaran? Silakan dipahami terlebih dahulu. Ibu akan melanjutkan contoh terakhir dalam pertemuan hari ini. Contoh yang terakhir adalah contoh yang ke-8, di mana ini adalah kasus yang keempat. Hasil substitusinya adalah 0 per 0, sehingga langkah pertamanya kita harus mengalihkan sekawan.
Bentuk permasalahannya adalah kita diminta untuk mencari nilai limit dari X mendekati negatif 2 dari 4 dikurangi X kuadrat per 3 dikurangi akar dari X kuadrat ditambah 5. Apabila kita mensubstitusikan nilai X sama dengan negatif 2, kita memperoleh hasil 0/0. Karena fungsi f(x) adalah fungsi irasional atau fungsi yang mengandung akar, maka limit ini dapat dicari dengan terlebih dahulu kita mengalihkan dengan sekawannya. Nah, silakan kalian coba substitusikan X sama dengan negatif 2 ke dalam fungsinya. Maka, kalian akan memperoleh hasil 0/0. Pada tahap yang pertama, Ibu mengalihkan dengan sekawannya. Sekawannya adalah 3 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 5 per 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Sama dengan limit X mendekati negatif 2 dari 4 dikurangi X kuadrat dikali 3 ditambah akar kuadrat akar dari X kuadrat plus 5 per 9 dikurangi X kuadrat ditambah 5. Kita sederhanakan bentuk penyebutnya, kita peroleh limit X mendekati negatif 2 dari 4 dikurangi X kuadrat dikali 3 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 5. Nah, itu penyebutnya 9 dikurangi 5, 4. Itu min X kuadrat, maka penyebutnya menjadi 4 dikurangi X kuadrat. Kita sederhanakan, maka 4 dikurangi X kuadratnya bisa kita hilangkan. Sehingga kita peroleh limit X mendekati negatif 2 dari 3 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 5. Selanjutnya, Ibu mensubstitusikan nilai X sama dengan negatif 2. Ketika proses substitusi, maka nilai limitnya, tulisan limit X mendekati negatif 2 sudah tidak Ibu tuliskan lagi. Maka sama dengan 3 ditambah akar negatif 2 kuadrat ditambah 5. Sama dengan 3 ditambah akar 4 ditambah 5. Sama dengan 3 ditambah akar 9 sama dengan 6. Oleh karena itu, limit X mendekati negatif 2 dari 4 dikurangi X kuadrat per 3 dikurangi akar dari X kuadrat ditambah 5 adalah 6. Nah, silahkan kalian pahami 3 contoh yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan tugas 1 nomor 1 sampai dengan 10 sesuai dengan pembahasan yang telah diberikan. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi ini dan dalam pengerjaan tugas, silakan kalian catat dan kalian tanyakan kepada Bapak Ibu Guru Pengajar saat PTMV. Sekian video pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih.